Ya, halo lagi buat semua yang mendengarkan. Kembali lagi buat semua yang mendengarkan. Kita kembali lagi di Ngetek Ihu, ngobrolin teknologi, gaming dan hobi bersama saya Heri. Saya Salman. Yudi. Ini dia ngantuk. Oke. Kita lanjut lagi. Kita mulai, tema hari ini adalah Makroekonomi. Ada apa nih? Ada apa nih? Ada apa dengan makroekonomi? Coba dijelaskan dulu. Kita tuh lagi bahas apa? Gue masih sama tadi abis ngobrol. Nah, Kan banyak tuh YouTuber hobi ya. nah. Bisa maju gitu kan. Bisa maju kayak ya dia bikin apalah, Ya. mesin dari apa. Mesin, elektronik atau apalah, Ya, roket lah. Bengkel custom juga kan. Ya. Di luar mah jalan. Terus ya kita kenapa sih di sini nggak bisa? Soalnya gaji di sana mah gede. Ya. Ya. Bukan gajinya apa kayak bisa gede sih ya. Pendeknya Gajinya mah. gede. Ya emang biaya hidupnya gede. Intinya mah tenaga manusia tuh lebih dihargai lah di sana, lebih berharga. Ya. Oke. Jadi misal kita ngomongin Australia tadi ya. Australia mungkin gaji waiter aja kan gede. Iya. Ya. Emang biaya hidup lebih gede. Lebih tinggi. Lebih gede. Cuman rasionya kan Yang Tetap bagus gitu. bagus di sana. tetap lo masih gitu. bisa nabung. Nah iya. Tetap bisa nabung. Sedangkan kan kalau harga barang kan sama aja ya. Iya. Nah, kalau kayak harga misal kita kan ngomonginnya game gitu. Iya. Atau handphone. Kan harga Kan sama harga kayak sama di sini kan. di seluruh dunia kan sama Iya gitu. seluruh seragam. dunia sama. Jadi Yang nggak sama itu paling cuma makanan biasanya, makanan sama rent. ya udah. Sewa. Ya makanya rasio kan itu kan rasio tuh. Biaya Ya, hidup sama biaya hidup. pendapatan lah. Ya. Tapi kalau hobi mah emang nggak beda terlalu jauh. Iya makanya barang-barang hobi. bisa di sana Bahkan lebih bisa mungkin affordable lebih gitu. murah kalau hobi sih. Bisa jadi lebih murah. Iya, Enggak karena sih. mungkin ya tergantung Enggak tempat sih sih. Lo kalau kayak di Jepang ya nggak akuin kalau di Jepang. Kalau lo kayak kayak misalnya aja hardware PC di Indonesia kan termasuk yang mahal dibandingin. Oh iya? Iya. Walaupun udah banting-banting harga itu tuh masih mahal. Iya. Indonesia kan skill pasifnya banting-banting harga. perang harga. Iya, perangnya itu perang harga. Seneng war. Bukan promosi tapi harga. Ya, balik lagi ke Australia tadi. Itu kan jadi muter. Gue punya duit segini, emang biaya hidup gue cukup segini. Nah, tapi kan gue bisa Bisa nabung lebih afford gede. bukan buat nabung, maksudnya buat spend buat hobi gue tuh. Ya. Oh Jadi iya, lebih banyak. karena skalanya gede. Iya, skalanya gede dan Ya, ngerti. mereka buat satu game itu lebih murah jadinya kan. Ya. Di sana kayak Kayak misal- satu game itu buat satu kali makan. Diam dulu. Ngerti. Kayak misal main TCG. Di sini satu booster 50.000 kan kita udah anjing 50. Iya. Di sana 50.000. Alah. Iya. Iya kan? Iya. Iya, makanya spendingnya juga roda ekonominya tuh muter gitu. Ngerti sih, kayak di Amerika kan emang $5 itu kesannya kayak di sini mah uang 5 ribuan kan. Dapat burger satu lah. Gak segitu juga kayaknya. Iya. 20.000 Goban lah, 50.000 lah. kayaknya ya. Iya, $5 50.000. mungkin value-nya mungkin Enggak, 25.000. 30.000 Jual lah. di kita ya 20-30. Karena kan di sana $5 nggak bisa buat beli makan. Iya ya. $5 nggak sempat Ya, buat pokoknya buat rasanya snack doang kan paling jatuhnya. beda kan gitu kan. Lu makan $13-15 lah di sana tuh. Sedangkan kalau di sini Itu kan tuh makan biasa kan. makan biasa. Kalau makan di sini siang. tuh segitu udah makan fancy. Di kan? sini Iya. fancy. 100.000 loh. Iya. Ya. Heeh. Kalau di sana ya fancy $100. Di Amerika ya Itu mah fancy banget deh. Enggak juga sih kayaknya. enggak juga. Ya. $100? Ya, Kayaknya dapet lah, ada aja sih pasti lu yang fancy banget mah $100. Kayaknya biasa. setengah deh. satu setengah mah. Makan Ya, candle apa full course itu $100 kayaknya dapet. Di sini kalau yang fancy banget tuh berapaan? Di 500. hotel gitu ya gopean palingnya Gope, 500 500. juta. Sejuta. $30. Sejuta teh jual tempat biasanya kan. Kalau yang jual makanan doang paling 500 600 teh 600 udah lah, full 600 course. lah. $40. Tapi kemarin juga gua ke itu makan steak di yang mall doang juga 800 sih Cokong lu. di Bandung. Steak biasa loh. Ya anyway. Jadi emang skalanya gede, costnya gede, tapi dapatnya gede, tapi si hobi itu lebih murah kan. Jadi Iya, biasanya. nah senangnya tuh jadi roda ekonomi tuh muter. Usaha tuh nggak cuma itu doang. Iya. Ya. Lu usaha hobi tuh bisa emang maju. Ya. Makanya bengkel-bengkel kayak gitu atau yang lu di Belanda apa sih kata lu? Oh banyak sih kayak
cuman pernak-pernik kayak gelas, kayak gitu-gitu, gelas di printnya aneh-aneh. Dia toko cuman gitu doang gitu. Isinya tuh gede, gelas kan? tapi gede. Bisa di Indonesia mana hidup Iya, gitu kan? di Indonesia nggak mungkin jual kayak begitu Ya, di doang punya Bandung toko. lah kita ngomongnya di Bandung Ya, lah ya. di Bandung Mana toko mungkin hidup segede lah. gitu jual gitu doang tuh nggak mungkin hidup gitu. Kalau kata gue sih emang kayaknya di Indonesia juga orang-orangnya kurang bisa menghargai kayak gitu ya. Karena kan kalau menurut gue, Ayo mau ngomong gitu sih. kalau menurut gue di luar itu orang-orang kan kayak oh apa ini, oh gelas, oh ya handcrafted, terus Iya, iya. di Soalnya kan hand painted, emang- handcrafted. Tingkat kesejahteraan tuh mempengaruhi iya. pola pikir Pola lu juga. pikir. Di sini tuh udah kalau di sini kan- overcrowded. Stupid. Tapi emang bener kan, Poor and stupid. lu bayangin kalau di sini jualan gelas doang, terus kayak, hah buat gelas doang? Misalnya gitu, Iya, 200.000, 500.000 Iya, gitu iya, cuma iya. gelas doang. Dengan taraf Nggak hidup kita nyampe kan, sih. dengan taraf hidup kita juga maksudnya, aduh, Iya. Ya sayang, Bisa buat yang lain juga, bisa buat makan. Iya, iya. Nah itu Ngerti jadi sih. ya jadi karena itu kan makanya di di sana orang bisa punya lebih banyak waktu dan lebih banyak uang untuk menghargai sesuatu yang ya, bisa dan dibilang trivial gitu. ya tadi kayak tadi gue jadi roda ekonomi itu luas. Kalau di sini kan roda ekonomi cuma di bahan Gitu. pokok doang, Iya, muternya bahan tuh. pokok. Iya. Muter-muter di situ doang gitu. Kalau di sana kan jadi bisa lebih luas. Iya. Otomatis ya pekerjaan juga lebih banyak kan jadinya Iya, kalau iya, itu juga. bidangnya lebih banyak. Iya, lu bisa jadi florist kek, Iya. bisa jadi ya tukang keramik kek. Iya, Flores di sini tapi jalan-jalan aja. Ya tapi kan lu nggak pernah ada pagi-pagi gitu toko bunga. Oh enggak, kalau di Indo pasarnya beda sih kan, kayak di Indo kalau lagi ya emang buat Valentine. event gitu doang. Ya, kan. buat event. Kalau di sana kan kayak Iya kayak jalan-jalan ada florist Iya. kayak di Jepang gitu kan ya. tokonya juga bagus gitu kan. Dan Kalau emang sini kan Flores pun nyeni sih. Iya, iya. lebih proper lah gitu. Kalau di sini kan kayak paling ke mana Cihideung. Ya ada banyak sih sebenarnya florist, ada Iya. beberapa, cuman kan emang buat event gitu doang. Iya, buat event kalau enggak ya Bukan yang sekali buat walk by gitu. sekali paling bikin taman sekali udah aja lepas Enggak, gitu tapi kan. kadang mereka hidup kalau Floris, bener Floris mah hidupnya biasanya dari merit, Event, dari event kawinan sih. Iya. Jadi ada yang merit, biasanya kan bikin buket, bikin apa namanya, dekorasinya. Nah itu kan dari bunga hidup. Nah hidupnya tuh dari situ. Cuman ya untungnya biasanya dari event kayak Valentine, Ya, iya, Natal, iya. ya bikin apa hampers kan biasanya. Hampers bunga. Atau ya dari birthday, biasanya kalau birthday ngasih bunga. Ya, tapi mentok begitu doang. Iya, iya. Ya nggak ada yang jalan-jalan beli bunga gitu. Iya. Lu nggak akan kepikir lah gitu. Terus Makanya di Indo juga lu mau jalan-jalan enggak? Ya iya makanya. ya nggak ada, lu Tempat beli buat- bunga tuh harus ke Cihideung. Hari ini kan gue pergi pagi, jarang-jarang nih gue keluar pagi nih jam 7 gitu. Anjir. Anjir. Dan gue menyesali. ngelihat jalan jam 7 pagi di Bandung, Mati. anjing overcrowded gini. Mati Gue sih. yakin kita pernah jalan-jalan lah, maksudnya kita pernah liburan ke Singapura kayak ke Jepang kayak jam 7 di sana teh. Damn. Iya, ya beda lah. Crowdednya tuh beda Start gitu. my day. Go to start my day. Oke, I will start my day. Kalau di sini, fuck, chaotic day. Tapi nggak juga sih. Klakson. Anjir, wah, ada motor. Gimana tempat lah. Gue kayak waktu itu pernah kan ke Kuala Lumpur, dari kota ke, gue kan hotel di daerah pinggiran, sama dari apa yang itu teh Menara Kembar teh Petronas, dari daerah Petronas ke luar kota juga. Kalau lo lagi jam pulang kantor sama chaos kayak Jakarta, kayak Bandung. Chaosnya sama chaos. Kalau kata gue gimana tempat sih, Chaos. macet, nggak bisa gerak, overcrowded juga sama. I don't mind chaos maksudnya overcrowded Traffic kalau jam. teratur traffic jam. Kalau di Iya. sini kan anjing. Iya, di sini yang satu Motor, maju, waduh, wow, yang satu lawan arah, nyelip, nyebrang terus lah. pindah-pindah lane. Iya. Motor sih di Malai nggak ada motor sih. Di sana Hampir di Asia Tenggara yang sisanya yang ada motor paling cuma Filipina doang ya. motor cuman Thailand.
Filipina, Thailand, Indo. Sisanya Indo sih kayaknya. Indo udah. Ya Indo udah paling Indo, India paling udah. Vietnam juga perindapan. banyak, tapi paling chaosnya sih ya Iya. emang pasti Indonesia. Soalnya emang kayak gue kan dulu seneng nonton Amazing Race, tau nggak kalian? Di iya. Amazing Race yang reality show Di kan AXN ya. selalu pasti begitu di Indonesia chaotic. Iya, selalu pasti kalau nggak di Indo pasti ada satu season itu kan keliling dunia mereka. Pasti ada satu season tuh ke Asia, kalau nggak ke India, ke Indo, dan selalu pasti walaupun nggak chaos sama mereka tuh dikasih backsound klakson, lalu jalannya kosong tetap. Waktu itu pernah syuting di Bandung kan, terus mereka kayak lagi nyebrang, sempat ke Bandung mereka, berapa kali ke Bandung, 2-3 kali malah. Nah itu di Bandung itu, gue tahu jalan-jalan itu tuh nggak crowded, cuman emang kayak kalau bule kan nyebrang jalan ya pasti panik lah, nggak biasa kan. Tapi selalu dikasih back sound, gue tau itu back sound gitu, itu bukan aslinya kayak gitu. Kalau di India, gue tahu bener gitu kan. Kalau di India kan emang seneng klakson kan. Kalau apalagi di Bandung kan emang budayanya orang nyebrang ya ditungguin sebentar, tapi nggak, jarang banget di klakson, nggak pernah sih. Paling lampu baru hijau waktu Iya. Nah, itu juga tapi kan jarang. Ya, Paling cuma ya, titik ada, gitu. ada, Tapi iya. nggak ekstrim kayak di Ya, itu. Jakarta gitu. Jakarta parah. Nah, cuman ya pasti ada gitunya gitu, selalu ke daerah yang kutip terbelakang, terus kayak tetot pasang gitu, terus ya dibikin chaotic aja. Iya. Kayak lucu sih ya itu Amazing Race. Ke Bandung, ke Lembang dong, suruh metik gitu, Oh. metik daun teh. Masih ada nggak sih? Amazing Race? Sejak covid kayak kayaknya baru mulai ada lagi sih. AXN masih ada nggak sih? Masih. Cuman yang belakang udah rada nggak rame sih. Itu rame sih, itu bagus. Cuman ya itu gimana, kalau kata gue gimana negara sih, emang gimana Gimana negara? Oke, itu masalah kita. Problem gue dari awal itu negara Indonesia. Ya nggak tahu sih sebenarnya kota-kota lain ya. Cuman ya, kita kan ya. lihatnya Bandung nih. Bandung sih emang udah chaos banget sih, udah Crowded parah banget. sih. Bandung akhir-akhir ini juga gue lihat di sosial media mulai Macet. meme-nya mulai banyak yang negatif ya. Udah nggak ada bagusnya lah, apalagi kalau lu udah pernah sering ke kota-kota lain di Indonesia, kayak aduh Bandung tuh salah satu yang tertinggal jauh. Untuk Nah, ininya ya, traffic kesejahteraannya. Bukan kesejahteraannya, kayak transport. apa namanya? city planning. Ya city planning, planning, terus kayak ininya apa namanya, Udah nggak bisa diselamatin, sarana prasarana segala macam, kayak ya trotoar lah, terus jalan kecil-kecil banyak satu arah kayak gitu kan. Terus ya chaos, nggak ada zebra cross misalnya, nggak ada apa jembatan penyeberangan kayak gitu-gitu kan di Bandung banget. Ya. Ya kayak dulu tuh gue merasa kayak Bandung, oh ya Indonesia normalnya begini gitu, karena kan ya gue seumur umur cuma Bandung Jakarta ya nggak beda jauh kan. Tapi ya Bandung lebih nggak terawat, karena kan gue pikir ya Jakarta metropolitan, Bandung ya cuma di Ya jauh lah kalau Jauh. sama Jakarta. Paris dan Java udah jauh banget ya. Nggak, cuman emang Perindapan Tapi sebenarnya waktu kayak nggak usah kayak zaman kita kuliah aja, sebenarnya Bandung masih bagus ya, agak chaos, cuman masih oke lah dibandingin Jakarta 2007 ya, 2008 ya ini ya, kayak kita ngomongin gitu ya. Ya SMA ya mungkin awal 2000 lah intinya mah, awal 2000 tuh kayak masih enak lah, masih adem, terus macet juga, semacet-macetnya tuh nggak se-chaos sekarang gitu kan. Udah overcrowded banget. ya dulu gue ngerasa waktu gue belajar nyetir awal-awal tuh masih enak buat belajar nyetir. Kayak sekarang kalau mau belajar nyetir gue nggak nyaranin langsung ke jalan, ngeri banget sih. To be honest gue ngeri banget sih. Kayak Langsung lu kasih baru macet, belajar gitu ya. masih gugup gitu ya, nggak usah dikasih macet, kasih jalan kosong ya. Lagi nyetir tiba-tiba ada motor Ya. mau belok gitu ya, Motor tuh yang pasang sen gitu kan, mau belok kanan kan, terus tiba-tiba kita mau belok kanan, terus tiba-tiba dari kanannya ini apa Iya. nah motor Motor tuh yang menyebalkan tuh ya, udah nyelip ke depan kita, udah itu ngelamatin. ya. Ada mau mati. Gue pernah cerita nggak sih yang itu motor? Apa? Gue kan lagi nyetir kan, terus ada motor dia ada tengah, sama gue di klakson kan, Tintin. Maksudnya apa? Permisi dong. Nah, ada mobil nih, gue mau nyiap gitu, Tintin. Maju aja. Berhenti kan, akhirnya nyampe stopan tuh. Nah. Berhenti. Motornya ke samping. Pak, Bapak ngerti nggak? Kalau Bapak ngelakson itu artinya Bapak ngusir saya dari jalan. Ya memang. Itu bodoh. Ya memang. Ngetor gedor jadi gue kayak
What anjir. Terus ya gue bingung. Maksud bapak bayar pajak kan, saya juga bayar pajak, kita pengguna sama-sama, bapak jangan ngesok langsung. Ya bilang pajak saya lebih mahal daripada. Aduh anjir, itu gue kayak mikir, gue mau ngelakson kan emang maksudnya permisi kan. Iya. Ya kalau gue ngelakson kan tin. Nah itu baru kan. Gue tin. Ya, Gitu kan mereka tuh sering playing victim. ya gue kayak Iya kan? Iya. Lo Yang tadi kita ceritain Iya. gitu. Play victim. Terus ya nyambungnya ke sini tapi janganlah terlalu sensitif. Ini podcast apa ini? kita ngeren Bandung. Iya. Dan emang ya taraf hidupnya pun kan kualitas beda. Kalau di sini kayak mentok-mentok lu kayak BPJS aja kan, lu punya BPJS aja mau dipaketnya kan ngantrinya susah. Terus belum dilicikin lagi sama Belum pegawai. di- Itu pengalaman tuh soalnya. gue nggak tahu sih itu. Cuman Udah maksudnya korupsi atasnya. Gini. Wah, udah. Iya, sampai rumah sakitnya aja nggak ngerti, hah? Kok jadi segini bayarnya? Iya, waktu itu tuh gitu. Kok segini, bukannya di cover sama BPJS? Kata petugas BPJS segini. Oh, ya gimana ya udah, nggak tahu saya. Rumah sakitnya aja bingung. Pas selidik ternyata ya itu dimainin sama pegawai BPJS-nya. Kayak udah terlalu chaos buat diurus gitu. ya gue nggak saya itu BPJS-nya juga gitu. Iya, udah perlu Thanos. Nggak, maksudnya emang secara kalau dari teori gitu ya, list itu sebenarnya di Indonesia tuh harusnya udah hidupnya tuh udah lumayan gitu, karena kan lo ada BPJS, terus kayak orang miskin dapat santunan. Iya. Kalau Ya kan dapat kayak tiap kali kan kayak pas lagi Covid pasti ada yang ngebagiin. Oh iya, tapi itu lumayan tuh kalau berjalan dengan lancar. Ya, kan? kalau Dengan dijalankan seharusnya. secara teoritis, Ya, ngomong secara teoritis. kalau kita ngelihat ada programnya, fitur ini, iya, tapi kenyataannya kayak itu nggak ada yang jalan dengan ya lu baik. bandingin lu di Amerika aja kan Obamacare ujung-ujungnya dihapusin lagi kan. Di Indonesia aja kan sampai sekarang BPJS masih jalan. Iya. Harusnya kan lebih bagus dong. Iya, iya. Lu ya tapi emang iya sih gue ngomong, lu kalau suruh milih, Jalan. gue suruh milih ya hidup di Indonesia sama hidup di Amerika, gue jauh lebih milih hidup di Indonesia walaupun dengan situasi kayak gini. Di Amerika tuh serem. Ya di sana kalau ngomongin healthcare sih Healthcare Wah, amburadul parah banget. Lu bener-bener harus punya. Lu bener-bener harus punya insurance, asuransi. Kalau nggak punya mati. Lu bayar pasti bangkrut aja. ya Lu nggak punya asuransi, sakit apapun masuk rumah sakit bangkrut pasti itu Iya. udah jelas. Karena kan iya itu ya itu parah sih. itu main sama Perusahaan obat. perusahaan asuransi kerjasama sama rumah sakit soalnya awalnya teh Sama itu obat-obatan juga sama di obat-obatan sana sama mahal. farmasi kan istilahnya gini Kayak insulin aja orang di sana Amer- bisa berapa kali lipat. mereka kan gitu, orang Amerika kan semua orang pasti punya asuransi ya. Sekarang gini, lo pasang obat Rp1.000 asuransinya itu punya swasta atau punya pemerintah? swasta, pemerintah jarang ya, Swasta kayaknya. swasta kan Maksudnya- itu kapitalisme. Oh. Kapitalisme. Ya itu kan sebenarnya ngumpulin dana kan. Ya, cuman kan itu kan ngumpulin ya dana istilahnya buat diolah kan. nah merekanya kong kali kong sama rumah sakit. Sekarang kan dia ngomong lu rumah sakit, lu ngomong obatnya Rp10.000 sama obatnya 1 juta, kan tetap aja si orangnya kan nggak akan bayar. Yang bayar kan perusahaan asuransi. Iya. Sekarang perusahaan asuransi untung karena kan orang pasti harus wajib punya asuransi. Perusahaan obat untung udah dapat untung ya. Obat modal 10.000 dijual 1 juta. Rumah sakit ya untung gitu kan. Ya kan? Jualan obat 1 juta laku. Ya untung, semua untung. Makanya gitu sistemnya begitu. Rumah sakit pendidikan ngeri ya. Lu lulus kuliah di sana bukannya Tapi kalau di sini juga sama aja sih kalau lulusan tapi parah lu kalau di Amerika kan ada yang namanya itu apa? student debt. Oh, student loan. Iya, lu Ya di sana kalau menurut gua sih kalau di sana banyak orang yang emang nggak punya duit tapi pengen kuliah gitu. iya, tapi kan maksudnya lu Kalau di sini udah kan kebanyakan lu duit lulus orang tua. lulus kuliah tuh keuangan lu minus sih, ngeri banget Oh sih. ya iyalah Jadi namanya juga diawali nyewa. dengan minus gitu. Diawali dengan hutang. Jadi lu lulus Karena kuliah tuh dia hutang. tapi ya banyak juga yang orang tuanya mampu dan peduli sih ya sama aja kayak kita bayarin Iya, dibayarin. tapi gue ngerasa kayak Amerika tuh status negara maju tuh sebenarnya udah nggak cocok sih. Ya kalau lu lihat situasi di jalan lah kayak gue dengerin podcast yang orang ke Amerika gitu juga kayak di LA kalau lu ke downtownnya juga kan bahaya itu. Kalau lu nggak pakai mobil pasti kena todong aja.
pasti kejamret gitu kan, kalau nggak dijamret jadi ditodong pakai pistol kan. Di sana pistol ngomong apa? Gua nggak yakin sih ya kayak gitu. Mungkin kalau gua mah pengen berpikir positif ya, bukannya gua ngelak, mungkin gitu. Cuman emang dari kita taunya entah itu dari film, entah itu dari podcast, entah itu dari apa acara-acara YouTube. Ya. Banyak yang memperlihatkan kenegatifan ya. Ya gua misalnya nggak semua tempat di Amerika begitu. Ya kayak misalnya katanya Paris kotor banget gitu kan. Ya. Tapi kenyataannya kalau lu bandingin Paris sama Bandung ya tetap kotoran Bandung gitu. Kalau lu Paris ya kotor dibandingin kota Eropa lain, ya, bener kotor. Gua akuin iya. Tapi kalau dibandingin sama Bandung ya kotoran Bandung gitu. Ya kan gitu. Jadi beda apa? Beda Paris kotor-kotornya Paris itu kotanya masih terawat. Ya masih. Ya mungkin dia yang nge-reviewnya orang Jepang. Nah iya makanya kayak kita very dirty. Iya, kayak kita dari Tokyo ke Osaka gitu kan, itu beda gitu kan. Kita bilang Osaka kotor bandingin Tokyo, tapi bandingin Bandung ya jauh gitu. Jauh. Ya kan gitu. Nah, selain itu juga ya pengalaman gua, beberapa saudara kan emang ada yang tinggal di sana. Ya menurut mereka ya biasa aja gitu, nggak ada, jalan-jalan lebih enak katanya Ya, karena emang ada beberapa transport. Ya kalau tempat yang gue yakin kalau kayak di Paris gue yakin tempat-tempat turis gitu pasti lebih nggak aman. Terkenal lah kan kayak gipsi-gipsi gitu terkenal. Nah kayak gitu menurut gue, jadi gue juga nggak, kita juga kayaknya nggak bisa, karena kita nggak tinggal di sana, kita nggak bisa. Oh di sana tuh lebih buruk dari di sini, belum tentu juga. Ya kan gitu. Sebenarnya sama aja sama ngomong karena Bandung tidak terawat, Bandung jelek, berarti se-Indonesia tuh tidak terawat semua. Ya enggak. Gue juga justru kalau kayak kata gue emang ada beberapa kota di Indonesia tuh masih. Iya. Kayak gue kota berkembang gitu. Kayak gue kemarin ke Padang, gue akui ya kalau bentuk kayak bagusan di sini gitu. Tapi kalau kayak apa fasilitas jauh bagusan Padang gitu. Bentuk gimana? Kayak Padang tuh banyak bangunan-bangunan tua yang nggak terawat gitu loh. Dan sebenarnya berarti kalau masih bisa diselamatkan kan, kan dibenerin. Kalau di sini kan beyond safe sebenarnya. Iya, kalau di Padang tuh masih jalan masih gede-gede, trotoar walaupun di perumahan tuh masih ada, jalan-jalan tuh masih mulus-mulus kayak gitu loh. Di sini kan aduh chaos, udah malah satu arah kecil, nggak ada trotoar. Karena kan emang Bandung itu diciptakan bukan buat jadi kota ibu kota sama Belanda dulu. Sekarang tuh bukan ibu kota bro. Iya anjir, statusnya sedih nih. Kalau ngomong gitu iya sih. Ibu kota lain di Indonesia tuh lebih bagus. Overcrowded. Iya, emang harus dipindah. Emang kan emang rencana mau pindah kan? Apanya? Ibu kota bukan masalah Jawa Barat. Iya, kalau kita sih ngomonginnya emang kita dari awal juga nggak bilang, kita cuma spesifik Bandung bukan Indonesia gitu. Ya, Bandung banyak kayak orang Garut itu datangnya ke Bandung. Iya, karena ngerasa lebih gede, lebih banyak. Enggak, dan emang Bandung itu kan aslinya cuma daerah ITB. Kalau lu perhatiin daerah ITB itu aslinya Bandung daerah ITB. Kebun binatang ITB. Enggak ada apa-apa dong. Braga, Bro. Iya, ya, Braga. Asia Afrika, Bro. Ya, mentok di situ enggak, cuman desain kota Bandung tuh idealnya kayak ITB. Terpusatnya sebenarnya pusatnya di daerah utara, daerah utara. Dan emang didesain untuk jadi jalan tuh semua jalan kecil dan satu arah, karena emang kota-kota pegunungan, bukan kota di dataran. Makanya di Bandung itu lu nggak bisa bikin subway, lu nggak bisa bikin kereta gantung. Kenapa ya? Karena kita pegunungan. Ya kalau beda. Bisa kalau komputer mah udah terlalu banyak bug ya. Iya. Harus banyak program virus, harus diapain man? Harus diformat ulang. Pakai antivirus segala macam udah nggak ngaruh. Aduh, ini mah format aja lah. Ya kita nggak ngomongin desain juga ya sebenarnya, cuman ya kita ngomongin ya Bandung tuh udah nggak enak karena overcrowdednya itu sih sebenarnya. Ya itu emang nggak didesain buat sebanyak penduduknya, nggak didesain buat sebanyak ini, dan emang ya tiap tahunnya pasti makin banyak. Iya. Bukannya berkurang. Bukannya berkurang, terus udah mau makin banyak. Tiap orang pengen punya kendaraan minimal motor. Jangan segitu-segitu aja. Keluar pagi-pagi lagi lah, gila. Ya, makanya. Itu gue nggak bisa ngomong sih, karena emang ya emang susah sih, emang iya, gitu. Kayak gitu kan, jadi
Udah Motor praktis, karena motor itu praktis. Iya praktis dan itu nggak Sebenarnya ada kan dibuat kita tuh nggak ada pilihan. nggak ada pilihan. Iya, lu mau punya duit kayak mau nggak punya duit kayak mau punya duit lu beli mobil. Beli mobil macet. Ya. Nggak punya ya duit cukup berkecukupan beli motor. Nggak ada pilihan. Iya. Dan public transportation kan belum Nggak ada. Bisa dibilang non existence. Iya. Malah sebenarnya public itu kan memang dimonopoli sama preman kalau di Bandung kan. Iya, Secara itu. ya rahasia Angkot. umum lah, iya. Iya, Makanya nggak bisa Angkot juga udah nggak ada bukan sekarang. hitungan udah public hampir- transportation lah itu mah. Iya. Apalagi sekarang udah hampir hilang gitu, cuman beberapa Tapi ya trayek lu doang yang ngomongin kuat. public transportation di Bandung ya yang paling jalan ya Iya, angkot. iya. Tapi sekarang lumayan sih ada si teman bus itu, Yang tapi bus mini. jeleknya ya nggak ngecakup semua Bandung kan, itu benar-benar cuman daerah-daerah Titik-titik tertentu tertentu doang. yang rame ya lumayan lah. Ya, Lumayan lo kayak sekarang mau ke KBP kan bisa naik bus. ya, Nah, terus lu- itu kan enak, busnya bagus, Bus. terus bayarnya pakai kris gitu kan. bus dengan sandar yang bener lah istilahnya. Cuman ya jeleknya itu nggak mencakup semua tempat gitu kan, jadi tetap aja non existent. Ngomongin bus ya, gue baru inget nih waktu itu. Gue kan dulu waktu kuliah di Guangzhou kan emang sering naik bus kan karena di sana kan. Kan emang bus kan ada tulisannya kan. Guangzhou Huchechan, Guangzhou Central Railway Station apa. Terus gue pernah dong waktu di Di Bandung. Bandung. Waktu di Tulisannya Bandung. masih itu. Iya, gue di Bandung tuh kan ada yang bus yang mungkin dia kayak ya udahan gitu ya, udah beres strike kayak dimatiin apa gimana. Terus tulisannya sama Guangzhou Huchechan, Guangzhou Central Railway. Ini Impor ya. masih gue ngimpi apa gimana? Gue liat lagi, aja bener 2 kali gue pernah kayak gitu. Dia beli itunya second, iya. LED-nya doang second. Enggak, busnya sama persis. Busnya sama persis itu bus yang gue Enggak. dulu suka pakai. Nggak di ini anjir, Jadi mungkin kayak dihilangin aja. kayak defaultnya tuh masih default yang itu Iya, gitu. Ya mungkin kalau itu kan diketik kan baru di KPU. Enggak. Anjir, ini gue masih di Guangzhou atau masih mau di Bandung anjir. Beberapa tahun setelahnya kan itu teh. Kocak sih itu. Tapi sekarang udah enggak kan, sekarang emang busnya kan Robo juga kan lebih ramping ya istilahnya. Bagus kok itu busnya, gua akui itu bagus. Ya, Tapi lebih ke rekreasi. Enggak juga Bukan sih. Enggak tahu sih ya. Ke arahnya ya. Iya kan? Arahnya kemana aja sih? IKEA kan? Yang gua tahu IKEA, BEC, yang- Antapani. Ya IKEA BC entah apa. Ya ya mall-mall gede. Ya pada larang berarti ya. Tapi ada Antapani. Ya, Terus pokoknya minim banget ke daerah rumah lu nggak ada, rumah gua nggak ada. Yang gue masih annoyed sekarang sih itu yang kan gue sempet cerita ke lu. Kereta cepat Bandung Jakarta kenapa nggak nyampe iya. bandara aja? Iya. berhenti juga bukan di Bandung. Gak masalah, maksud gue emang kan kalau kayak di kota-kota gede kan emang lu stasiun itu rada outer ringnya kota lah istilahnya gitu kan, karena lu nggak mungkin di tengah kota. Di tengah kota itu kan lu ngebebasin lahannya setengah mati, nggak mungkin lah. Lahannya udah berharga lah dan lu butuh gede kan itu kan stasiun. Kenapa ini pakai stasiun ini aja? Jadi yang nerobos itu langsung Anjir. Gak gitu juga. Bentar. nggak kan ada yang pernah lagi yang nerobos. Enggak, gue nggak masalah gitu kayak lu lewat berhenti di Gede Bagi kan ya. Gue nggak masalah itunya sih. Tapi kan maksudnya gue bisa dari Bandung tuh tinggal naik travel ke situ. Terus lu kayak bandara Bandung mau ditutup gue nggak masalah udah kayak gitu mah. Ya terus gue tinggal naik kereta kan sampai Jakarta. Tapi lu ke Gede Baginya. Ya Gede Bagi kan cuma 1 jam. Ya setengah jam lah, 1 jam gitu kan kalau macet. Tapi ya lu misalnya naik Grab gitu kan masih bisa. Iya. Atau bisa. naik misalnya bikin kayak apa namanya kayak mobil travel yang dari alun-alun sampai ke Gede Bage misalnya kayak gitu. Dari Gede bikin apa namanya shuttle bus yang memang tiap 15 menit jalan apa gimana. Enak gitu maksud gua. Kalau ada. Kalau ada. Gua kalau mikir juga ya, kalau gua idenya walaupun ini nggak mungkin ya, kayaknya nggak mungkin ya. Cuman kalau kita mau nge-optimalin yang ada, angkot misalnya di angkotnya tuh didisiplinin gitu ya. Ya emang nggak mungkin kan. Cuman kalau mau yang ada aja ya, angkot sebenarnya cukup kalau bisa dijadwalin gitu loh. Jadi tiap jaluran tiap jalur angkot itu swasta. Nah itu kan jadi ya nggak bisa.
Iya, Andaikan maksudnya tapi emang paling ideal gitu di Bandung lu kayak nggak usah bikin apa-apa lagi. nggak usah bikin busway tapi angkotnya trayeknya digedein dan dirapihin jadi kayak tiap berapa menit sekali, terus berhentinya hanya harus di tempat berhenti kayak gitu, nggak boleh berhenti di mana aja kayak gitu loh. sebenarnya Jadi itu tuh agak enak banget sih. angkotnya harus model mobil travel tapi dibikin kayak angkot jadi Nggak, tapi kata gue angkot biasa juga asal dirapihin lah. Asal dirapihin. Nah itu harus disiplinin, jadi jumlah armadanya harus disesuaikan, jadwal disesuaikan, jadi yang emang terlalu banyak sih yang harus disesuaikan, cuman at least tapi udah mau nggak mau sebenarnya fasilitasnya tuh nggak perlu nambah gitu, yang ada aja dipakai, jadi tapi nanti di sini bukan di maju lagi dikit gitu. Iya, nah itu emang paling ideal gitu. paling enak kan Udah jam segini. Nah iya jam segini. Bukan jam segini nanti ngetem lagi. Iya, nah itu nggak perlu jangan nunggu penuh dulu udah. Itu kan berarti harus digaji. Iya, harus digaji. Bukan sesuai omset. Iya. Jadi ya jam segini di sini ya udah. Iya. Tapi lucu ya kayak kan si supirnya. Kalau kata gue lucu sih kalau misalnya kayak si pemerintah tuh nge-overtake ngambil alih angkot semua, terus kayak izin angkot tuh dibeli semua sama pemerintah gitu. Kayaknya menarik. Ya iya sih kalau paling bener daripada lu bikin budget gede buat. Ada masalah satu lagi di SDM. Iya itu. Ya nggak masalah. Itu masalah awal kita di awal. Enggak, orang tapi tuh udah paling susah. Maksud gua kayak supir-supirnya JS dimainin. Lu supir-supirnya kayak diambil alih terus ditatar rapi mah nggak masalah supir-supirnya ya. Bisa. Itu paling bener kata si Salman, paling masuk akal. Supirnya mungkin bisa. Si Pak Hajinya kan udah diambil alih sama pemerintah. Justru menurut gue yang paling susah tuh yang bawahnya. Ya supirnya itu. Supir kalau dikasih tawaran gaji nggak kalau lu digaji dan emang dididik dulu lah seminggu 2 minggu. Didik susah sih. Menurut gua sih kayak cuman digaji pengarahan lah. Dikasih lu kerjanya gini, gajinya segini udah pasti gitu. Ya, menurut gua sih pasti. mau pasti. Mau sih menurut gua. Ya, cuman tawaran gajinya itu sampai negonya itu kayak misalnya nego buruh. Itu juga setengah mati sih pasti. Iya, nah itu pasti mintanya bisa segini kayak gitu, apalagi mereka banyakan gitu kan. Iya. Kayak gitu. Terus kalau proyek itu dikorup ya udah ngomongin game lah 32 menit. Siapa nih yang ngajakin ngomongin kayak beginian? Tahu ini makroekonomi itu apa hubungannya sama makroekonomi? Jelas dulu. Belum nyambung ya sama makroekonomi. Ya itu makroekonomi tadi maksudnya yang gua intinya SDM sih emang. Tapi kalau gua ngerasa di Bandung sendiri kayak kemarin kan gua skuter gua rusak tuh. Terus gua kayak ke bengkel dan gua ngobrol kan sama si bengkel kecil lah. Bengkel ya orang hobi terus emang jadi ngerti terus ya udah gitu. Bikin bengkel seadanya. Tapi gua ngobrol kayak dia bisa hidup dari situ gitu ternyata. Ada beberapa yang udah mulai jalan. Emang spesifik ngeberesin skuter listrik, sepeda dan skuter listrik. bisa hidup. Cuma satu itu yang dia. Iya. Ya enggak. Ya maksudnya kalau lebih berkembang lagi, itu tuh banyak dan gede. Ya kalau di luar mungkin mereka udah bisa sampai bikin bengkelnya beneran proper. Iya dengan alat yang proper, tempat yang proper gitu kan. Kalau ngomongin hobi ya jalan, bisa jalan. Iya jalan. Cuman hobi mah semua orang kayaknya ya yang menengah ke atas. Mulainya menengah ke atas kayaknya hobi bisa jalan sih. Iya. Tapi kalau untuk mengembangkan hobi itu sampai kayak yang kita lihat-lihat gitu di luar sana bisa punya apa sendiri punya kayak dari hobi aja punya bengkel tiba-tiba atau Tapi punya kan kalau lab. sejujurnya kalau mau balik ke situ, kalau kata gue bisa jadi juga kita kan istilahnya ngelihat itu kalau bahasa Inggrisnya itu rose tinted window nih kan, jendela yang cantik gitu. Kita ngeliatnya tuh cuman kayak satu titik. Kita misalnya datang ke Aussie, oh ini ada bengkel, ada florist, terus ada bengkel gelas tempat bikin gelas gitu kan, cantik-cantik. Mungkin kita cuma lihat satu titik, tapi di mana mungkin kayak gue waktu itu kan ya gue ngomongin balik lagi di Cina gitu ya. Kalau di Cina itu turnover toko tuh cepet banget, kadang 2 bulan udah bangkrut, ganti yang lain. Restoran 1 bulan
jalan, nggak laku, bangkrut, ganti restoran lain. Di situ tuh turnovernya cepet banget. Ya, kayaknya itu gara-gara itu emang UMR gajinya emang nggak sebagus si rasio Australia gitu. Iya. Enggak, tapi gue ngerasa kayak yang kalian lihat itu adalah 1 dari 10 yang sukses, tapi 9-nya itu gagal. Yang gagalnya kan nggak kelihatan. Ngerti nggak? Kebayang nggak? Ya, misalnya kita ngeliat yang udah jadi gitu. Nggak itu yang Maksudnya. sukses. Kayak misalnya kalau lu ngomongin itu, Maksudnya yang sukses tuh Australia. ya misalnya lu Yang- kayak lu di Sydney mau buka toko Gundam, ternyata Gundamnya nggak laku, ya bangkrut. Ya ini kebetulan lu ngelihat toko gelas, ya gelasnya sukses karena mungkin kualitasnya bagus, mungkin gambarnya cantik, ya lu ngeliat yang sukses. Ya kan lu ngomongin gitu sama aja sama di Bandung. Enggak, gue nggak setuju. Gue juga nggak setuju sih. Cuman gue ngerti maksud dia. Iya, cuman Nangkep. Gue ngomongnya rada susah sih. nggak, gue ngerti, cuman gue nggak setuju karena Iya. pasti laku. Mungkin bukan pasti laku, cuman at least ada kesempatan ke situ. Sedangkan di sini tuh udah nggak mungkin banget gitu. Iya, ngerti. Itu. Itunya gue ngerti. Kalau Lebih jatuh luas bangun gitu. mah semuanya juga dari Jatuh nol pasti berusaha semuanya Ya. juga, kebanyakan ya, mungkin nggak semua tapi kebanyakan berusaha. Cuman kesempatan itu loh di sana tuh lebih jauh lebih banyak kesempatan dan Option jauh tuh lebih banyak luas. kan? Option tuh lebih banyak. Mungkin orang-orangnya juga lebih menghargai ya. Nah iya, Nah, itu, karena itu. Gara-gara gue tuh bisa afford gitu. Iya. Lu mau Punya lebih banyak waktu, gua punya bisa lebih spend banyak kok. uang. Gue bisa spend Gitu. kok segini doang mah. Dan emang Not kayak a big deal for me gitu. ngerti, Iya. ngerti. Heeh. Ya kayak di sekolahnya juga kan mereka kayak art itu lebih nge-appreciate art gitu kan. Iya, kurang lebih ya pendidikannya juga ya, kalau udah ke pendidikan ya beda lagi. Tapi iya, Ya. pendidikannya juga Ngaruh. jauh lebih bagus. Baru masalahnya. Gitulah. Iya. Berapa nih? 30? 36. 6. Udah cukup. Cukup. Enggak, belum ada Pokemon. Belum dihubungkan dengan Pokemon. Kan harus ada ini. Jangan. No. Kenapa Pokemon Center nggak buka di Indonesia? Anjir bener. Mahal. Orang itu mah nggak kebeli. Nggak, lu ngomongin gitu kenapa Apple Store nggak buka di Indonesia? Ya mah, nggak tahu itu mah. Apple Store laku kayak kacang, Nggak. kayak kacang goreng. Nggak. Gue nggak tahu itu mah. Masih belum bisa sih, kita harus hubunginnya sama spesifik Pokemon Scarlet. Sekarang violet. Sehat sih. Gue nggak tahu sih kalau Apple kenapa sih nggak buka ini. Kayaknya enggak. Kayaknya hukumnya deh kalau nggak salah ada. Iya, ada terlalu hukum. ribet Hukumnya itu deh. kayak TKD. apa TKDN kayak Oh, iya, gitu. kunci. Nggak bisa. Ininya mereka. kan ya spare partnya ya. Ya, nggak Ya. harus dirakit di Minimal Indonesia. ya minimal berapa Minimal berapa gitu persen kan. harus dari Indonesia. Udah kejawab Pokemon lu gimana? Hah? Pokemon Center tadi. Ya, kalau ngomongin Pokemon Center kan ngomongin sama-sama Nintendo, kenapa nggak masuk Indonesia? Nintendo kan waktu itu Mau waktu itu sih Iya. katanya. Cuman gara-gara Covid jadi keundur. Oh, bakal. udah Dulu mau sih kok. rencananya mau. Heeh. Waktu ya semenjak yang ini si Pokemon Card masuk Indo itu kan? Iya, ya kan? masalah. Di Mulai situ dilirik. Ya, Nggak, mulai emang rencananya udah ada rencana di kata-katanya. grand rencana besarnya emang Nintendo tuh bakal masuk ke Indonesia, setidaknya kayak Sony gitu loh marketingnya Ya, gitu. ya. Cuman ya nggak tahu, belum lanjut lagi. Nggak tahu itu gua. Belum tahu ceritanya lagi. Hmm. Balik lagi Pokemon. Pokemon gimana? Nggak bikin di Indonesia. Pokemon Center. Tapi kalau ngelihat yang kemarin ngobrol sama Animonya gede kan kemarin di Iya ya, ngobrol-ngobrol sama yang itu kan, yang si orang yang di Pearl itu, yang dia kan lagi promo boneka itu kan sampai ratusan kan yang beli. Nggak tahu. Gua nggak Nggak tahu. Lu yang ngobrol. Temen gue kan ada yang di Pearl tuh, dia kan lagi Teman kita, bro. Teman kita. dia di Pearl Udah tahu lah kayak orang-orang itu kan. jualan Boneka. boneka Pokemon katanya sampai ratusan. Ya kenapa nggak buka di Indo? Ratusan mungkin buat satu Indo tuh sedikit. Sedikit. Oh, sama kayak ini cerita Bandai. Bandai kan dulu sempat ada di Indo, terus cabut lagi kan. Karena ya itu. Pertama Bandai itu research tuh Jakarta animenya gede kan. Oh, bisa nih. Terus mereka pukul rata semua, kurang lebih semua kota besar di Indonesia ke Jakarta animonya terhadap produk Bandai. Masuk, bikin manajemen di sini. Teman gua temennya temen adalah pokoknya kenalan, dia masuk di situ, dia dulu kerja di marketing Bandai Indonesia. Nah, terus dia sempat bikin ini juga kan, salah satunya apa, Tokusatsu Indonesia itu.
produknya apa sih? Bima. Bima. Itu kan produknya bikinnya sama Bandai Indonesia kan. Bima S. Nah, itu tuh di situ mereka di Bandai dari Bima itu mereka ngarep profit segini lah, pokoknya hasil penjualan sekian. Ternyata nggak nyampe. Dan dari sih. Gundam dari sekali itu juga ternyata juga nggak sesuai perhitungan dia dan iya masih di bawah lah gitu ya. Jauh. Jadi ternyata ya gitu, pas ngobrol-ngobrol sama si orang itu, yang temannya teman itu, ya gitu mereka salahnya itu pukul ratanya perhitungannya tuh Jakarta, semua kota besar Indonesia tuh kayak Jakarta animonya. Ternyata enggak. Ini sendiri. Iya, ya mungkin Jakarta Surabaya masih bisa ya. Tapi kalau di luar itu kayaknya udah beda Jakarta kan. Ada kelasnya sebenarnya kan udah kayak Singapura. Iya. Tapi Jakarta doang, masalahnya dari Indonesia teh nggak cuma Jakarta. Iya, kan. nah itu mereka pukul rata. Singapura. Iya. Mereka pukul rata, nganggap ya kota-kota besar lah sama kayak Jakarta gitu kan. Jadi bisalah kita ngitung-ngitung segini, dapatlah mungkin segini gitu mungkin ya ngitungnya. Nah ternyata ya akhirnya kan mereka bubar kemana ya Bandai itu pindahnya jadinya Singapura kali. Enggak, ininya apa produk-produk Bandai itu kasihnya ke siapa ya, Multi MAP. Gitu apa MAP ya salah satunya itulah. Tadinya kan Bandai pure Bandai gitu, Bandai Indonesia. MAP ngomongin MAP ngeri juga sih, itu gede banget. Nggak bisa. Dah 40 menit. Sponsorin dong, MAP sponsorin. Lu mau ngomongin terus minta sponsor. Sponsor kita mah Game Freak. Yang ada lu yang nge-sponsorin anjir, ngebeliin itu minuman Hawaii anjir. Oh, tropical juice buat Matsuda. One sell for one juice. Cukup. Harus dikasih versi Jepangnya ini di YouTube-nya, harus dikasih subtitle Jepang supaya siapa tahu Matsuda. Arigato Matsuda-san. Nonton ya arigato. Nonton kan, wah menarik ini. Lagi di Hawaii. Ngomongin game gue nih. Apa nih kata game nih? Wah, sugoi. Pokemon sugoi. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. Kita jangan lupa komentar, follow, semua subscribe. Lu mau bikin captionnya apa sih? Nggak tahu. Nanti makroekonomi. Ya udah tuh. Judulnya makroekonomi. Kalau udah tayang ya udah ada caption ya berarti. Ya, terima kasih. Ya, komennya kota kalian di Indonesia, di kota-kota kalian gimana nih selain Bandung? Kita kan cuma di Bandung doang nih, nggak bisa komentar kota lain. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. Saya Heri. Saya Willy. Selamat. Dan jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.